Kita di game yang kedua akan langsung kita lihat untuk Mongolia, mereka ada di blue side kembali dengan menutup ke arah Suyo dan juga Hilda sekarang. Ya, menurut itu adalah banding yang tepat sih. Apalagi buat Hilda nih ya. Kayak ya kalau dilepas nanti takutnya diambil dengan Luke, dan Luke power banget dengan Hilda. Kalau Suyo meskipun ada ya cooldown yang ditambahkan untuk di early game, tapi tadi Albert mainnya nggak terlalu early game juga. Dia lebih aktifnya nanti di turtle yang kedua kan. Jadi kayak turtle yang kedua atau dengan 2 item yang sudah didapatkan itu bakal mempercepat buat cooldownnya dia 30% kalau kita hitung dengan purple buff juga. Asumsinya pakai magic shoes terus juga pakai hunter strike. Jadi ya ada 30% cooldown. Itu udah hampir sama lah dengan Suyo di zaman masih 6,5 second buat cooldownnya dia. Dan chip ternyata di ban lagi-lagi nih ya buat di yang first pick ternyata yang nge-ban chip. Masih chip di first pick yang di ban. Padahal ya itu mungkin mereka nggak mau ngambil resiko aja. Matilda Chushin yang ditutup sekarang berserta dengan adanya Fanny melepaskan adanya Phoveus. Mau ambil ke arah, nah Phoveus langsung diambil. Ya, ini udah pasti diduga juga sih untuk pengambilan Phoveus ya. Yivka lagi-lagi di sini menjadi senjata untuk tim Indonesia untuk bisa megangin nih siapapun lah kalau ketemu dengan Yivnya, dan memang lagi bagus banget untuk peluang Yiv keluar bersama dengan Alpha yang juga diambil. Wow, masih ya, karena Suyonya udah nggak ada, jadi nggak ada trade fighter lagi nih yang bisa dilakukan ya untuk kedua belah tim. Jadi mau nggak mau Indonesia akan prayo dulu nih sekarang untuk Alphanya, dan Yiv masih menjadi priority sekarang untuk dua yang akan dipick oleh Mongolia. Mau coba untuk main ke arah mana lagi nih? Hilda aja udah nggak ada. Khalid kah untuk bisa menjangkau lini belakang atau Gatot Kaca untuk area of effect? Wow, oke. Mereka bermain dengan Xborg dan juga Moskov ya. Jadi fighter yang akan dilawan dengan fighter yang lain juga. Xborg dan One kembali masih menjadi prioritas untuk tim Indonesia. Karena Needles in Flower ya meskipun dengan cooldown time yang cukup panjang untuk di early game, tapi tetap adalah salah satu marksman yang memang bisa membersihkan dirinya sendiri ya. Bukan dengan Purify nih, tapi dengan satu skill bawaan dia sendiri, Needles in Flower. Apalagi ketemu juga dengan Moskov yang di game pertama nggak terlalu bersinar nih, Ul. Iya, ini free Purify lah ya yang dibawa sama One-One-nya juga, dan Rafael lah. Walaupun memang belum efektif tadi, ya maksudnya masih belum terlalu efektif di game yang sebelumnya, tapi tetap ada gangguan dari Rafaelanya sehingga kali ini di respect ban aja. Karena secara draft juga ini nggak terlalu berbeda jauh, membawa ke arah fighter lagi yang harusnya akan berada di arah gold lane, dari jungle untuk Xbox-nya Om. Ya Xbox-nya di jungle. Dan memang cukup tanky sih kalau buat Xbox ya. Dan sebenarnya dia bisa memancing penggunaan dari crossbow of tank yang akan cukup sia-sia. Karena kalau selama masih ada Viraga armornya sebenarnya dia akan cukup strong dan cukup kuat. Tapi lihat, ban untuk tim Indonesia ya. Respect untuk Rafaela. Karena efek slownya tadi ternyata yang bisa di-heal, bisa disembuhkan ya dengan Rafaela. Membuat tim fight-nya bisa agak-agak dimainin tadi kan. Dan akhirnya di-ban juga. Tapi ini sekaligus membuka potensi adanya Tigreal nih Ul, yang bisa keluar buat Kiboy. Mau Tigreal atau mau Gatot Kaca? Karena kalau tadi ini ya pakar baca gerak bibir Albert ngomong Gatot Om. Oke. Gatot atau Tigreal? Ayo, momentum sih sama-sama sebenarnya dari keduanya juga ya. Kita mah percaya udah nih. Nah ini lagi direncanakan juga untuk strategi apa yang akan dibawakan oleh tim Indonesia. Mau ngambil tetap harusnya ada kombinasi area of effects ya kan? Dan Gatot Kaca kan Om. Ya. Gatot Kaca, pakar ekspresi bibir. Bukan Tigreal ternyata. Walaupun Gatotnya masih flex, ini nggak nutup kemungkinan ada Tigreal juga Om. Ya. Dan sebenarnya kalau Tigrealnya ini agak sulitnya ya, itu karena bisa di cancel tuh sama Morpheus. Iya sih. Semua efek-efeknya dia kan kayak cancel tipis-tipis gitu loh. Tipis-tipis tapi cancel itu implosion. Jadi kayaknya kita singkirkan dulu opsi Tigreal ya, karena Mongolia akan ngambil 2 langsung. Rom dan juga mid-nya harusnya berhadapan dengan adanya hero tabrak gini ya, Gatot Kaca yang lebih aman dulu. Mungkin Valentina bisa jadi pilihan sekarang, tapi Khalid terlebih dahulu dan juga Lunox. Wow, Wow. Full damager ya berarti nih Ul. Kayak Khalid udah pasti damager di Tornado.
terus juga Lunox level 4 udah pasti nih berantem terus dengan Cast Assault-nya dia. Jadi bisa dibilang ini mereka punya potensi untuk bisa ya lagi-lagi mengambil objektif di turtle yang pertama. Oke, wow, ini damager mereka single target sih, tapi masalahnya kecuali dari Xbox-nya lah ya. Karena kalau Khalid dia tetap ada di roam, walaupun secara poke damage mungkin ada, tapi nggak bakal terlalu masif juga. Dan Terizla yang akan dibawakan oleh Luke harusnya untuk Luke-nya. Yap. Dan coba untuk memegang nih, adanya 3 fighter yang dibawakan oleh Mongolia, Om. Sebenarnya kalau buat pegang dari Khalid dengan Povius itu bisa banget sih buat Terizla. Tapi kayaknya enggak deh kalau buat Xbox ya. Karena jelas waktu kena dengan penalty zone dia akan muter, dia langsung pakai Last Insanity-nya. Yap, dan ini dia untuk game kedua kita. Terlihat ya untuk dari segi settlement emblemnya juga, Om, ini agresif banget, 3 trill di bawah sama Mongolia. Wow, tapi Moskov trill ya, bukan Swift. Oke. Trill untuk bisa menangin di awal-awal mungkin. Sementara mid-nya nih bakal duel habis-habisan juga Kiboy nempelin ke Forbid. Masih ada efek pasif dari Gatot Kaca dan tetap dengan Suns yang bisa memainkan Void Crystal, Void Blast untuk di early game. Oke. Masih cukup aman aja nih ya. Bahkan nah itu dia poke damage yang cukup besar juga oleh Suns membuat dari Etenery harus mundur dulu, walaupun sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Dia punya quicksand guard untuk nggak ngebuat adanya waktu yang terdelay untuk recall. Sementara kali ini Helito Wonder bisa diamankan juga di tangan dari Mongolia. Belum ada agresivitas lagi yang cukup berarti, masih coba untuk saling fokus aja di laning phase masing-masing juga, walaupun terjadi adanya pertukaran damage kali ini antara Forbid dan juga Suns yang udah mulai tergerus dari segi HP-nya, dan bahkan Etenery terpaksa harus mengeluarkan 1 buah flicker di menit pertama. Iya, itu adalah paksaan yang sangat bagus ya, karena Etenery dengan penggunaan dari flickernya nantinya dia agak sulit nih untuk bisa melakukan setup di turtle juga. Sementara cewek, pressure-nya masuk banget. Garonya tertekan sampai dengan dekat dengan turretnya dia, tapi bakal bisa di freeze lane-nya. Dan Suns ini harus hati-hati banget nih Suns. Maju sedikit, bisa membuat flickernya hilang loh. Nah itu dia. Oke. Itu dia yang flicker memang harus dibuang juga karena ada damage yang harus diterima, dan selagi menunggu ke arah turtle yang nantinya akan segera muncul. Sejauh ini masih ada sedikit keunggulan yang dipegang oleh tim Indonesia juga atas poke damage-nya, atas dari power clear-nya juga. Dan laning phase kalau di arah gold lane harusnya nggak akan beda jauh nggak sih Om dari game yang pertama tadi? Ya kalau goldnya nggak bakal beda jauh sih. Tapi bedanya dari tim Indonesia sekarang jauh lebih berani ya untuk start di turtle yang pertama juga. Karena mereka punya powernya nih, mereka punya alpha dengan true damage-nya yang cukup cepat juga untuk bisa mendapatkan turtle yang pertama. Tapi Zaura sudah mulai muncul ternyata. Dan itu dia 1 buah predict move dengan adanya flicker penalty zone, dan ternyata turtle-nya bisa didapatkan juga di tangan dari Suns. First blood didapatkan, Zaura pun berhasil dihilangkan, menjadi keuntungan yang berlipat ganda bisa didapatkan oleh tim Indonesia. Bahkan Aizen kali ini melompat kembali dengan Infernal Pursuit, tapi sayangnya tidak ada nyawa yang bisa ditukar oleh dirinya pun yang harus tumbang. Sementara Forbid di era mid harus lebih hati-hati lagi karena Kiboy dan Suns akan memberikan pressure yang lebih, sehingga Forbid kali ini dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dari apa yang dirasakan oleh tim Indonesia di game yang pertama dirasakan oleh Mongolia juga ya. Dimana mereka harus kehilangan turtle-nya, mereka harus kalah juga buat tim fight-nya. Dan bahkan tadi Albert dengan low HP-nya ternyata tidak sanggup juga untuk bisa ditumbangkan. Jadi agak mulai goyang, shaky nih untuk Mongolia di early game. Dari build itemnya buat di awal-awal ya, sama-sama kayaknya bakal ke War X dulu nih buat kedua junglernya. Jadi bukan, mungkin ada sedikit upgrade-an kali ya buat Xbox, dimana dulunya kita tahu Xbox ketika menjadi jungler dia itu pasti pakai Immortal ya, tapi sekarang lebih butuh untuk bisa memberikan damage juga. Jadi War X akan menjadi pilihan awal buat Xbox. Yap, dan Xbox juga udah nggak yang selalu Ice Queen ya Om. Benar, Xbox-nya udah bisa skip buat Ice Queen-nya. Dia lebih ke apa ya, War X, Queen Swing, terus biasanya kita ngeliat ada Immortal, terus dengan defense item juga. Dari damage leaderboard-nya masih tetap ya Suns yang memang cukup memimpin juga, dan penalty zone dari Luke meleset sedikit teori ancaman untuk bottom lane, tapi cukup untuk membuat Aizen mundur dulu ke belakang. Yep. Sementara ini dia poke damage dari Zaura juga yang ngebuat dari Kiboy agak sedikit terbakar, sehingga dirinya pun harus mundur perlahan dulu. Dan kalau kita ngeliat di arah bottom lane bakal terjadi keramaian sepertinya, karena Albert
sudah saling bertemu dengan adanya itinerary. Akankah ada inisiasi berlebih lagi yang dilakukan oleh kedua belah tim? Ternyata tidak. Mereka memilih untuk mundur karena ada panggilan objektif ke arah turtle yang kedua. Ya, tapi itu damage yang besar banget sih dari Albert. Satu kali force swing, basic attack, itu udah hilang 2-3 kotak tadi ya. Dari itinerary, 2 kotak tadi dari itinerary yang membuat dia harus menggunakan quicksand guard dia juga. Dan lagi-lagi, turtle yang kedua yang langsung dipegang oleh tim Indonesia. Secara tempo ini sudah sangat terkontrol sekali dan sudah sangat aman bagi tim Indonesia. Mereka bisa dapetin ya objektif demi objektif juga. Bahkan di top lane-nya selalu diganggu nih, Ul. Yap, dan bahkan Purify kali ini menghindari adanya Avatar of Guardian. Look-nya terjebak sendirian di dalam inner turret yang cukup berbahaya. Last Insanity telah diledakkan, namun cewek masih jauh dalam jangkauan. Dan bahkan Albert memanfaatkan waktu untuk langsung bisa invade ke arah jungle-jungle yang dimiliki oleh sosok dari Zaura. Dan apa yang dilakukan oleh Luke tadi cukup berani dan cukup berbahaya. Ya setuju sih buat look-nya. Tapi lagi-lagi timpanya terjadi dan di bagian topnya Garo, entah apa yang terjadi, dia hanya sendirian di sana dan langsung dijebak, langsung di setup buat fight. Dan akhirnya Garo tumbang juga. Jadi goldnya agak sedikit mampet berarti untuk gold laner milik dari Mongolia. Apalagi ngeliat dari ceweknya juga kembali masih belum tersentuh ya. Dan bahkan kalau ngelihat di game yang kedua ini jauh lebih agresif untuk tim Indonesia ya. Keunggulannya juga ini udah mulai terasa timpang. Kalau tadi di game pertama masih agak sedikit ada kesengitan yang terjadi. Dan ya bicara lagi sebenarnya juga untuk segi damager dari Mongolia ini terbilang tiga-tiganya scaling gak sih Om? Jadinya ini bukan zona bermain mereka dan Indonesia harus bisa memanfaatkan waktu itu. Ya di early game ya, mungkin mid game lah mereka bakal aktif juga. Buat di early-nya kayak sampai dengan menit yang ke-8 mereka masih belum terlalu powerful, terutama untuk Forbid-nya ya. Tapi Zaura tadi melihat dari item build yang sudah dibuat dengan dia, War X yang sudah selesai juga, seharusnya untuk Last Insanity agak berasa dikit lah buat sekarang. Tapi masih harus tetap dengan adanya bantuan dari bagian belakang nih untuk bisa memfollow up apa yang bakal dilakukan dengan Zaura itu sendiri. Oke. Dan kalau ngelihat lagi dari mid lane yang bakal coba untuk terjadi adanya keramaian juga nih, masih coba untuk memberikan adanya sedikit power clear-nya sembari menunggu ke arah turtle yang ketiga. Tapi pop damage dari Zaura juga udah mulai kerasa, ngebuat dari Luke harus mundur perlahan terlebih dahulu. Namun Aizen akan ada di garda terdepan, flicker terpaksa harus dikeluarkan. Dan bahkan kali ini kelima pemain dari Indonesia sudah siap untuk team fight. Penalty zone connect dari arah belakang dengan manipulation, tapi Aizen ditemukan tidak berjauh dan bahkan Itinerary berhasil ditumbangkan. Dan Amber kembali dengan retribution yang on point membuat adanya perfect turtle jatuh ke tangan dari tim Indonesia. 3 pemain hilang dari Mongolia dan bahkan Zaura akan dikejar oleh Keyboy. Akan kembali diberikan adanya sedikit lagi power gagging dengan adanya Sarge yang masuk. Bahkan Keyboy berani untuk menukarkan nyawanya untuk menumbangkan sang jungler di arah top lane. Yap, dan follow up dia ya, duo antara Sans dan juga Keyboy yang berhasil untuk mendapatkan Zaura. Sementara untuk Chaotic Team Fight di area turtle tadi, Retribution masih bisa diamankan juga dengan Albert. Queen swing bagi Albert. Dan ini sudah mulai snowball untuk tim Indonesia. Mereka sudah cukup jauh memimpin dari goldnya. Dan bisa dibilang untuk tabrakan dari Albert ini cukup kuat banget nih buat di Albert ya. Spare of Alpha kabur Luke dengan penalty zone untuk menzoning agar tidak ada follow up yang mengejar Albert tadi. Iya, nice calculate ya dari Albertnya juga. Yang tadi emang sempat tergerus dari HP-nya, tapi dia punya itu dia Queen swing juga yang membuat dirinya selamat. Dan bahkan di arah bottom lane ada sedikit dorongan yang dilakukan oleh cewek. Dan sebenarnya kalau ngelihat lagi dari Indonesia, mereka udah mulai unggul cukup banyak nih dari segi kontrol objektif, kontrol map, dan bahkan pressure-nya juga. Dan bahkan satu buah Spear of Alpha bisa dihindari dengan cukup manis dengan adanya satu Abyss Walk. Dan bahkan Blast of Order di area top lane pun berhasil untuk di-trigger oleh Forbid untuk mundur terlebih dahulu. Sementara Zaura sedang bersusah payah nih menukarkan kerugian yang sempat dialami oleh Mongolia. Ya, ini seharusnya masih akan bisa ditahan dulu ya untuk tim Mongolia. Karena belum ada wave minion yang bisa masuk juga untuk di mid atau mungkin di bottom lane-nya. Jadi untuk in outer turret bakal diambil dengan tim Indonesia. Lihat Zauranya ada di top lane untuk mencabut aja nih top turretnya. Tapi dia sendirian dan explore-nya agak sulit untuk bisa dapatin sebuah objektif. Wop, dan bahkan kali ini Avatar of Guardian belum mengenai siapapun. Itinerary maju dan bahkan Last Insanity diledakkan sudah. Walaupun belum ada yang tumbang kali dari pemain dari tim Indonesia, tapi 2 yang hilang dari Mongolia berhasil disumbangkan oleh double kill yang didapatkan oleh cewek. Lordnya muncul menjadi sebuah kesempatan emas untuk Indonesia bisa menambahkan kembali CC power yang dimiliki untuk mendobrak paksa defensif dari Mongolia. Ya, dan free Lord juga tadi ya.
Karena benar-benar maju semuanya tadi untuk tim Mongolia. Tapi melihat perjuangan mereka yang sedang gak terlalu bagus ya untuk levelnya mereka sendiri. Yang akhirnya ya menjadi pedang bermata dua juga. Mereka bakal langsung bisa dihadang. Mereka bahkan dibalikan juga tadi. Dan cewek cukup leluasa untuk mencabut top turretnya. Lordnya juga bahkan sedang berjalan untuk di area mid. Didorong dan bahkan lihat 3 lane yang cukup rapi dimainkan oleh tim Indonesia sekarang. Dan juga mereka bisa manfaatin combo ya. Avatar of Guardian, penalty zone, root manipulation dari arah belakang. Tapi Lord yang pertama sekarang sudah masuk ke dalam base turret daerah tengah. Sudah mulai masuk lagi kali ini dengan ada Zaura yang sudah melepaskan Viraga Armor di dalam tubuhnya. Root manipulation memberikan sedikit perimeter, membuat dari pemain-pemain Mongolia kali ini harus mundur. Tapi defensifnya masih cukup baik dan bahkan belum ada base turret yang hancur dari Mongolia. Ya dan ini bisa jadi ada base turret yang pecah ya kalau mau ditabrak dengan tim Indonesia. Dan penalty zone dibuka dengan Luke dan team fight akhirnya sudah mulai terjadi ul. Iya, dan bahkan Etenery kali ini pun harus berhasil ditumbangkan. 2 pemain kali ini dari Mongolia ditukar dari nyawa dari cewek. Tapi Forbid, 1 hit terakhir dan bahkan Zesaura melepaskan Immortal di dalam tubuhnya. Viraga Armor tidak akan menyelamatkan dirinya jauh lebih lama karena killing spree telah ditabung oleh Sars dan menyisakan Forbid dan Garou juga berduaan saja sambil menunggu adanya wave selanjutnya yang masuk dari tim Indonesia. Ya, dan ini akan menjadi NK untuk tim Mongolia. Karena lihat ada lagi 1 wave minion yang sudah berjalan di area tengah. Hanya dengan Garou dan Forbid yang berjuang dan akhirnya respawn. Untuk pemain-pemain dari Mongolia, sepertinya mereka akan bisa kembali melakukan defense. Karena ceweknya tumbang sih, jadinya nggak bisa langsung straight to the base. Karena nggak ada potensi untuk bisa pukul turret juga dengan cepat. Sehingga kali ini Indonesia akan menurunkan kembali temponya. Akan kembali mereset ulang apa yang sudah mereka miliki. Karena kalau misalkan dibawa hype-nya juga ini agak cukup berbahaya ya. Karena bermain di teritori defensif dari Mongolia, Om. Ya, bukan cuma berbahaya ya, karena level yang sudah unggul juga nih buat tim Indonesia yang membuat kalau sampai ada yang terpick off 1 kali, ini levelnya bakal bisa disusul dengan cukup cepat juga ya. Atau bahkan ya ada gold difference yang bisa terjadi, tapi cewek dikejar habis-habisan. Waduh, ceweknya tertiban dengan dari Infra Pursuit, tapi crossbow of tank dari cewek mengudara membuat akhirnya dari Etenery pun berhasil dihilangkan. Dan bahkan Aizen kali ini pun tidak akan lagi bertahan lebih lama karena damage besar yang telah disumbangkan. Dan bahkan kali ini melihat dari Luke, Albert akan memberikan zoning out Garou-nya, mengeluarkan 1 buah purify di dalam tubuhnya. Tapi sepertinya kali ini dengan adanya Winter Crown di dalam tubuh dari seorang Luke mendelay lagi waktu kematian dirinya sehingga Forbid sendirian. Forbid gak akan bisa menahan lagi base yang akan hancur di tangan dari Indonesia. Dan Indonesia goes to semi-final. Game kedua yang berlangsung dengan sangat cepat, lebih cepat bahkan dari game yang pertama tadi. Dan mereka berhasil untuk mengalahkan Mongolia dengan skor penuh 2-0. Dan next stop di semifinal, mereka akan berjumpa dengan Malaysia. Dan jelasnya akan menjadi salah satu lawan yang tangguh ya. Tapi at least dari quarter final mereka sudah berhasil menuju ke semifinal. Semifinal memang dipegang. Tapi yang dihadapi adalah satu rekan serumpun kita juga dari tim Malaysia. Tapi good game untuk tim Indonesia kita yang mendapatkan poin penuh. Bahkan sepertinya tidak butuh waktu panjang, tidak butuh waktu untuk menginjak ke arah mid to the late game. Mereka mampu end the game dengan poin telak sekarang, Om. Ya, ini cukup telak ya. Bahkan dengan permainan di game kedua tadi yang begitu. You boys have certainly bounced back. You lost 0-2 against Saudi Arabia. Talk to me, after that match, did that affect your confidence at all continuing throughout the rest of the tournament? I think it's not affected our confidence. So we have another match, right? So yeah. Well, you won against Egypt, right? So talk to me, heading into that Egypt map, were you kind of feeling a little bit worried about that series? No, I think we just play, enjoy, and trust each other. And are you feeling any pressure coming into this tournament? Because previous Indonesian players at IESF, WEC 2022 on home soil, they walked away with a victory. Then 2023, they came second. Now 2024, are you and the team feeling any sort of pressure? I think we are not feeling any pressure because it give us more boost confidence. Yeah. Knowing that players before you have done it, so that means you can as well. I like that. And finally, you're going to be facing Malaysia. How are you feeling about that? Pretty confident? Yep. What's going to make you guys win over them? Maybe we are better.
Just better. I like it. Quick, easy, and simple. CW, congratulations again, and it's back over to the desk. Kan ya, itu yang serem sebenarnya. Tapi oke, kita balik untuk melihat bagaimana highlight dari game kedua berarti ini ya. Game kedua di mana ya setelah mereka lose di turtle yang pertama untuk Mongolia, mereka gak ada chance lagi untuk bisa kembali ke sini, dan bahkan dengan kalah level yang seperti ini mereka fokus nih untuk bisa mendapatkan cewek. Tapi begitu banyak source skill juga yang lepas juga tadi ya, kayak dari Dark Wave yang dilepasin dengan si Aizen gak kena, yang membuat akhirnya ceweknya bukan bergerak ke belakang tapi dia malah ke kiri, yang berarti ada Wave-nya miss dan dia masih bisa memberikan damage juga tadi, gak bisa dikejar dengan Povius. Dari scoreboardnya bahkan cukup timpang nih ya, kalau kita melihat dari scoreboard juga begitu banyaknya angka-angka yang diraih oleh tim Indonesia, hanya memberikan 3 poin kill saja.